Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa fadlihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu, mohon maaf berbicara di sini kepada senior-senior saya, guru-guru saya, Ustaz Syahrul Munawir. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, diberkahi umurnya, diberi rezeki yang luas, berkah ilmu yang bermanfaat, diberikan keturunan yang saleh. Dan kepada senior saya juga, guru saya juga, Ustaz Bagus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam ilmunya, dalam umurnya, dalam rezekinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat, didekatkan jodohnya dan dipercepat besok kalau nggak hujan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, jadi hari ini sebetulnya terjadi sesuatu yang luar biasa keren sekali dalam hidup saya. Jadi saya sebetulnya belum membaca dengan baik materi yang sedang saya siapkan, tapi biidznillah ta'ala kita lihat ya seperti apa ketika saya belum baca. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya harap tidak mengecewakan meskipun saya belum tidak seperti biasanya gitu ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Mana syufi zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja, jangan banyak bertele-tele. Pertama kita bicara seputar umroh. Di antara kesempatan yang bisa kawan-kawan dapatkan dengan duduk di sini, kita bahas fikih umroh mujarradan 'anil haji. Itu mungkin kalian perlu waktu untuk mempersiapkan itu. Meskipun saya yakin kalian ulama afadil kiram, ya kalian bisa baca sendiri, tapi mungkin hadirnya kalian di sini itu ada istifadah dari segi mempersingkat waktu karena kalian tidak perlu memisahkan masail umrah dari masail haji ketika baca kitab gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan penting sekali kita sebelum melakukan sesuatu untuk mengetahui ilmunya dulu. Ya, dalam Zubair dijelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Gitu ya. Dalam tempat lain dijelaskan wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Fa farduhu ilmu sifatil fardi. Wal ilmu asna sa'iril a'mali. Ilmu itu adalah amal yang paling tinggi. Wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Ilmu adalah dalilul khairi wal ifdal. Fa farduhu, mana ilmu yang fardu? Ilmu sifatil fardi, ilmu yang berkaitan dengan akidah Allah, al-fardi Allah. Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Dan ilmu yang dibutuhkan untuk dia laksanakan. Maksudnya apa? Min fardi dinillahi fid dawami. Ya, ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Katuhri was sholati was siyami, seperti taharah, salat dan puasa. Wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i, seperti hukum jual beli. Kalau dia bisnis bagasi, harus belajar itu fikih jual belinya, kan? Atau dia yang berprofesi sebagai badal umrah, harus belajar ilmunya, betul nggak? Iya. Wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa zahiril ahkami fi sana'i'i. Kemudian apa lagi? Wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi. Di antara yang wajib pelajari adalah ilmu penyakit-penyakit hati. Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Seperti apa? Ujub, takabur, hasud. Gitu ya. Wa ma siwa hadza min al ahkami fardhu kifayatin 'ala al anami. Selain itu fardhu kifayah. Belajar mantik nanti dulu. Kalian mau umrah, belajar fikih umrah dulu. Jangan dulu ngapal sulam dulu. Belajar fikih umrahnya dulu. Tenang. Nanti kalau umrah lanjutin lagi daurah sulamnya. Gitu ya. Setuju nggak?
Keprok tuh. Ini Abang Tani, hati-hati. Tangganya Ustaz ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung aja. Definisi umrah. Umrah itu ya yang saya baca di kitab, saya baca di kitab Bushrul Karim, Syarah Hadramiyah, di situ dijelaskan umrah bisa dibaca dua. Umrah, amrah. Kalau umrah tidak dicantumkan di situ, tapi tidak dicantumkan bukan berarti tidak ada. Nah, coba kalian teliti, apakah ada yang membaca umrah secara lughah? Yang dicantumkan di Bushrul Karim, umrah atau amrah. Tapi bahasa Indonesia ya sudah umrah aja, gitu kan? Secara bahasa umrah itu ziarah, mengunjungi, berkunjung. Secara istilah ziaratul baitil haram lin nusuk, mengunjungi Baitullahil Haram untuk ibadah umrah. Nah, ini faedah kalau mau ditulis, setiap ta'rif istilahi itu pasti lebih sempit daripada ta'rif lughawi. Setiap ta'rif istilahi lebih sempit daripada ta'rif lughawi. Di sini umrah secara bahasa apa? Berkunjung. Ngapain berkunjung? Ya selama itu berkunjung mana aja, kalian berkunjung ke rumah calon mertua umrah. Kalian berkunjung ke mana? Alexandria, umrah juga. Luas. Tapi secara istilah umrah adalah qasdu al-baitil haram lin nusuk, pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Mana lebih luas? Mana a'am, mana akhas? Istilah lebih khusus daripada lughah, gitu ya, jelas ya. Kullu ta'rifin istilahiyyin aw syar'iyyin fa huwa akhassu min at-ta'rifil lughawi. Kecuali dua masalah. Pertama adalah shadaq, mahar. Mahar itu secara lughah apa? Harta yang kalian berikan kepada calon istri, kepada istri. Gitu ya, itu shadaq, mahar. Tapi secara istilah mahar itu tidak mencakup itu doang, lebih luas lagi, termasuk juga kalau ya kalian deh contohnya, kalau ada orang mati syubhat, ya kalian kan bahaya. Kalau ada orang mati syubhat, dia wajib bayar mahar juga, bayar shadaq juga. Nah, berarti shadaq atau mahar secara syariat mencakup yang diberikan kepada istri dan juga mencakup yang diberikan kepada perempuan yang diwati syubhat. Mana lebih luas istilah mana lebih luas, definisi syar'i atau definisi lughah di situ? Syar'i lebih luas. Dan juga radha'ah. Dan juga radha'ah. Radha'ah secara lughah apa? Massu thadi. Ya, ketika seorang bayi itu apa? Meminum air susu dari ibunya, dari payudara ibunya. Itu adalah radha'ah secara lughah. Tapi secara istilah radha'ah itu lebih luas lagi. Kenapa lebih luas lagi? Karena mencakup kegiatan proses susu menyusui tadi dan juga mencakup kalau misalkan si bayi itu tidak menyedot air susu ibunya langsung, melainkan dipindahkan menggunakan gelas, gitu ya. Nah, jadi bayi air susu ibunya dimasukkan ke gelas atau ke botol, kemudian disimpan di kulkas, itu banyak sekarang, gitu ya. Menabung ASI. Itu secara lughah tidak disebut menyusui, karena menyusui itu harusnya langsung. Tapi secara syariat disebut menyusui enggak? Disebut menyusui. Jadi kita punya nih kaidah, kullu ta'rifin istilahiyyin aw syar'iyyin fa huwa akhassu min at-ta'rifil lughawiyyi illa fi mas'alataini, ar-radha'ah was-shadaq. Siap ya? Paham ya? Alhamdulillah. Ya tuh. Udah dapat bahan tuh buat jemaah tuh ya. Apa hukum umrah? Hukum umrah itu ya, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah. Ya, haji itu wajib, begitu juga umrah. Nah, ini masih sih harusnya semuanya tahu bahwa umrah itu wajib. Gitu ya. Tapi apakah umrah itu rukun Islam? Enggak. Karena umrah itu mukhtalafun fi wujubihi. Rukun Islam itu tidak ada khilaf mengenai kewajibannya, gitu ya. Kalau haji wajib dan rukun Islam. Umrah itu wajib tapi bukan rukun Islam. Apa dalil bahwa umrah itu wajib? Sebetulnya ada khilaf ya. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Azhar inda Syafi'iyah dan Imam Ahmad mengatakan umrah itu wajib. Tapi ulama lain, Al-Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik mengatakan umrah itu sunnah. Yang mengatakan wajib, apa dalilnya? Dalilnya sebetulnya banyak. Ya, di antaranya dalil yang kuat itu yaitu hadis Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa jihad?" Ya, apakah perempuan itu boleh berjihad? Ya. Lihat tuh perempuan zaman dulu, jiwanya apa? "Ya Rasulullah, saya pengen jihad nih, ada jihad nggak bagi perempuan?" Kata Rasulullah, "Ya, perempuan punya juga jihad." Apa jihadnya? "Alaihinna jihadun la qitala fihi."
perempuan itu punya jihad yang tidak perlu bunuh-bunuh di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Nah, jihad hukumnya apa? Wajib. Berarti umrah juga wajib. Di antara dalil, dan ini yang saya heran sebetulnya, ini dalil dicantumkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i langsung di kitab Al-Um. Boleh nanti kawan-kawan cek kalau iseng-iseng lagi, aduh, gabut banget nih. Semua udah hafal. Ujian kayaknya najah 100%. Udah, gabut, mending buka kitab Al-Um deh. Nah, dibuka kitab Al-Umnya, di situ ada ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dalil wajibnya umrah adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Atimmu maknanya apa? Uktu al-hajja wal umrah tammaini. Jadi laksanakanlah haji dengan umrah itu secara sempurna. Kita beralih dulu ke masalah lain. Masalahnya apa? Zakat itu, apa dalil wajibnya zakat? Di dalam Al-Quran tidak ada nas sharih yang mengatakan zakat itu wajib. Tapi kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada dalil yang mengatakan bahwa sholat itu wajib. Apa dalilnya sholat itu wajib? Waqimus sholat. Jangan itu dalilnya, bukan itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Nah, jadi sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kitaban mawqutan. Itu sharih mengatakan bahwa sholat itu wajib. Tapi kita tidak tahu nih, zakat itu hukumnya wajib atau tidak. Kita periksa di ayat lain, ada ayat yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakat. Gitu ya. Jadi di situ apa? Allah Subhanahu wa taala qarana bainas sholati wal zakat. Allah menggabungkan, membarengkan dengan wawu huruf athaf antara sholat dengan zakat. Sholat kita tahu hukumnya wajib. Kalau sholat itu wajib, maka sesuatu yang dibarengkan dengan sholat harusnya juga hukumnya wajib. Maka dari situ kita paham bahwa zakat hukumnya wajib. Kenapa? Li'annal Qur'ana qarana bainas sholati wajibati waz zakat. Fa idza kanat as-shalatu wajibatan, faz-zakatu wajibat. Sama, umrah ini tidak ada ayat Quran sharih mengatakan umrah itu wajib. Tapi haji itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Intinya kita tahu dari nas Al-Quran bahwa haji itu wajib. Kita tidak tahu umrah itu wajib atau tidak karena tidak ada nas sharihnya. Tapi Al-Quran qarana bainal hajj wal umrah. Faqala wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kita tahu bahwa hukum haji itu wajib, maka sesuatu yang dibarengkan dengan haji yaitu umrah juga hukumnya wajib. Tadi saya sudah singgung bahwa saya aneh kenapa ayat ini dijadikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil wajibnya umrah. Kenapa aneh? Kamu lebih hebat daripada Imam Syafi'i mentang-mentang jadi pemateri travel makarim. Enggak begitu ya. Tapi kita sebagai pelajar kita harus membaca dengan baik gitu kan. Kenapa saya aneh? Karena begini saudara-saudara yang saya hormati. Ini namanya dalalatul iqtiran dalam ilmu ushul fiqh. Ya, dalalatul iqtiran. Jadi muqaranatu, ya jadi sesuatu yang tidak diketahui hukumnya dibarengkan dengan sesuatu yang diketahui hukumnya. Maka itu menunjukkan bahwa yang tidak diketahui hukumnya itu hukumnya sama dengan yang sudah diketahui hukumnya. Itu dalalatul iqtiran. Dan dalalatul iqtiran itu bukan hujjah inda Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi dalalatul iqtiran bukan dalil, tidak bisa dijadikan dalil menurut Syafi'iyah. Jadi di sini bagaimana Syafi'iyah istidlal dengan dalalatul iqtiran. Makanya tadi saya bilang dalil yang kuat itu hadisnya Sayyidah Aisyah. Tamam? Dah. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas bahwa hukum umrah itu wajib. Gitu ya. Itu yang pertama kali. Hukum haji juga wajib, itu yang pertama kali namanya haji Islam, hajatul Islam, fardul Islam. Umrah juga ada umratul Islam, ya. Umrah kedua kali hukumnya apa? Saya udah umrah nih. Terus umrah lagi. Hukumnya apa? Harusnya sunnah kan? Ya memang. Tapi gini, kita baca nas selanjutnya. Nah, di situ silakan dibaca. Jadi ibadah haji atau umrah itu hukumnya imma dia itu fardu ain, yaitu bagi orang yang belum pernah haji dan orang yang belum pernah umrah. Imma juga hukumnya fardu kifayah, yaitu dalam rangka menghidupkan Baitullah. Ya di situ wa imma tatawwu' wa la yatasawwaru illa fil ariqai wasibyan. Jadi haji dan umrah itu kadang hukumnya fardu ain, kadang hukumnya fardu kifayah, kadang hukumnya
sunnah. Apa di situ kata itu? Ini ibarat dari Hasyiah Asy-Syarwani, Hasyiah Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhajul Thalibin. Intinya apa kata beliau? Tidak ada itu haji sunnah, tidak ada itu haji umrah sunnah. Sulit kita mencontohkan haji sunnah dan umrah sunnah kecuali fil ariqai wasibyan. Berarti kalau saya sudah umrah dan kemudian umrah lagi, la yutasawwar bahwa umrah saya jadi sunnah kan? Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya menghidupkan Baitullah itu setiap 1 tahun sekali hukumnya fardu kifayah. Maka dari itu kawan-kawan yang sudah pernah umrah, kalau nanti ke sono lagi, niatkan itu ihya ubaitillahil haram. Nanti kalian tidak dapat pahala sunnah, tapi dapatnya pahala fardu kifayah. Dan itu fungsinya kalian hadir di seminar ini, pahalanya jadi nambah tuh. Coba nggak ikut? Taunya sunnah kan? Nah, akhirnya umrohnya umroh sunnah. Nanti kalian kalau ketemu orang yang belum belajar ini dan nggak ikut seminar ini, nah, sunnah. Kalau dia udah umroh kan? Itu pentingnya thalabul ilmi. Jadi apa? Level kalian ibadahnya, pahalanya berlipat ganda, lebih banyak daripada orang yang belum belajar. Jadi kalian paham bahwa ternyata umroh kalian yang diulang-ulang itu hukumnya fardu kifayah dan pahalanya lebih besar. Bahkan saudara-saudara yang saya hormati, sebagian ulama mengatakan fardu kifayah itu lebih tinggi derajatnya dari fardu ain. Ada qaul lagi tuh, fardu kifayah lebih tinggi daripada fardu ain. Ada pendapat ulama begitu. Kenapa? Karena fardu kifayah itu menggugurkan dosa orang satu kampung. Apalagi kalian kalau umroh dengan niat fardu kifayah, ihya ubaitillahil haram, menggugurkan dosa orang sedunia tuh yang tidak umroh. Jadi pahalanya gede banget, gitu ya. Jadi karena menggugurkan dosa orang lain, kita punya kaidah al-amalul muta'addi afdal minal qasir. Perbuatan yang manfaatnya dirasakan orang itu lebih afdal daripada perbuatan yang dirasakan oleh manfaatnya diri sendiri. Fardu ain itu manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Fardu kifayah itu manfaatnya dirasakan oleh pelaku dan orang lain karena dosanya jadi gugur. Nah, nanti kalian yang umroh pulang kampung tagihin duit tuh orang-orang kampung. Kenapa? Mana? Jatah menggugurkan dosa. Gitu ya. Karena berkat kalian dosanya gugur loh. Nah, dan lagi ke saya. Selanjutnya syarat-syarat umrah. Syarat umrah itu di situ ada berapa tingkatan? Ada 5 tingkatan. Pertama as-sihhatul mutlaqah. Maksudnya apa? Untuk sah doang. Ya, selama ada syarat ini udah umrah kalian sah. Apa itu syaratnya? Syaratnya Islam aja. Semua orang Islam kalau dia umrah sah. Jelas ya? Yang kedua sihhatul mubasyarah. Sihah mubasyarah itu apa? Bukan sekedar sah, tapi juga dia punya keistimewaan, punya memenuhi syarat untuk melaksanakan umrah oleh dirinya sendiri. Nah, syaratnya apa? Ditambah tamyiz. Artinya apa? Islam ditambah tamyiz. Maksudnya gimana? Anak kecil yang belum tamyiz, Islam nggak dia? Islam. Bisa umrah nggak? Bisa. Tapi bukan dia yang mubasyaratul umrah. Dia hanya hadir tempat ibadah, tapi walinya yang meniatkan untuk dia. Walinya yang menggendong dia di tempat tawaf, walinya yang menggendong dia di tempat sa'i, gitu ya. Jadi dia punya syarat sah yaitu Islam, tapi tidak punya syarat syihatul mubasyarah. Kenapa? Karena dia belum tamyiz. Jadi yang melaksanakan umrah walinya untuk atas nama dia. Jelas ya?
Selanjutnya, tadi itu kita sudah bahas as-sihhatul mutlaqah. Jadi kalau buat sah doang yang penting Islam. Tapi kalau dia ingin sah plus dia boleh untuk melakukan sendiri ibadahnya, itu harus selain Islam harus tamis. Selanjutnya sihhatul nazar. Jadi dia sah umrohnya plus dia juga bisa melaksanakan sendiri umrohnya, plus dia juga bisa menjadikan umrohnya sebagai nazar. Jadi nazarnya dianggap sah. Nah, seperti orang yang sudah pernah umroh, kemudian dia pengen umroh lagi tapi pengen, oh selain umroh saya niatkan fardu kifayah, saya juga pengen umroh ini ada nilai fardu ainnya dengan cara dinazarkan. Maka syaratnya ditambah baligh. Jadi Islam, tamis, baligh. Harus baligh dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau belum baligh itu anak kecil itu ibaratuhu laghiyah. Ya, ungkapan-ungkapannya tidak dipertimbangkan oleh syariat, sehingga kalau dia nazarnya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya al-wuqu' an fardhil Islam. Jadi kita tahu setiap orang itu wajib melaksanakan umrah minimal sekali seumur hidup yang disebut umratul Islam. Maka itu harus ditambah satu lagi syaratnya, harus hurriyah, merdeka. Nah, kalau seorang budak melaksanakan ibadah umrah tidak gugur umratul Islamnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau nanti dia merdeka dia harus umrah lagi, gitu ya. Yang terakhir istitha'ah. Ini sihhatul wujub. Maksudnya apa? Maksudnya orang tidak wajib umrah sampai dia memenuhi syarat Islam, tamyiz, bulugh, hurriyah, istitha'ah. Kalau tidak mustati', umrahnya sah, tapi tidak wajib bagi dia. Jelas ya? Umrahnya sah tapi tidak wajib bagi dia. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Misalkan orang fakir, orang miskin, wajib nggak dia umroh? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau orang miskin tadi naik sepeda dari Indonesia ke Saudi, memaksakan diri, sampai ke sana dia umroh, gugur umratul Islamnya, Meskipun umroh itu tidak wajib bagi dia, karena repot kalau orang tidak punya istitha'ah, tapi tetap wajib umroh, itu repot. Nanti semua orang miskin harus memaksakan diri ke Mekah, jelas ya. Selanjutnya istitha'ah itu ada dua, istitha'ah bin nafsi, istitha'ah bil ghair. Istitha'ah bin nafsi itu kemampuan untuk melaksanakan umroh sendiri, bukan dibadalin oleh orang lain. Istitha'ah bil ghair ini yang berkaitan dengan badal umroh, jelas ya. Kenapa senang banget ngedengar badal umroh? Ada aura-aura apa gitu nih? Istitha'ah bin nafsi syaratnya apa aja? Semua syarat ini intinya apa? Istitha'ah bin nafsi itu intinya orang yang wajib dia biayai kehidupannya terjamin aman, perjalanannya aman. Kalau sekarang tiketnya udah beli, pesawatnya aman, yes. Intinya gitulah. Wujudul mu'an, biayanya ada, amnut thoriq, jalannya aman, tidak melewati apa? Tidak melewati Korea Utara misalkan. Nah. Imkanul masir itu apa? Misalkan nih, untuk haji ya, hari ini orang-orang pada wukuf kan ya? Besok ya? Besok wukuf. Orang-orang besok wukuf. Bukan hari ini? Besok hari Arafah ya? Kebetulan hari ini tiba-tiba dia dapat lotre atau nemu harta karun, gitu ya. Nemu harta karun, isinya berapa? 5 miliar. Dia punya mu'an, dia punya amnut thoriq, tapi dia tidak punya imkanul masir, karena tidak mungkin dia berangkat sekarang dan besok ketemu hari Arafah. Jelas ya? Maka tidak wajib bagi dia tahun ini, wajibnya tahun depan. Selama duitnya masih ada. Nah, belum dihabisin buat apa? Beli senjata. Apa sih namanya? Weapon ya. Itulah, saya nggak ngerti istilahnya. Saya pengen ngerti istilah itu tapi nggak ada yang ngajarin. Itu senjata ML itu kan. Itu maksudnya. Nah ini top up gitu.
Nah, itu syarat semuanya bagi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ditambah lagi syaratnya ayyakuna ma'al mar'ati mahram aw niswah thiqah. Perempuan tidak wajib haji atau umroh kecuali dia berangkat bersama apa? Geng sosialita dia. Sesama perempuan lagi, niswah atau bersama mahramnya. Bersama mahramnya, bersama suaminya, bersama abangnya, bersama bapaknya. Dia punya harta plus ada bapaknya menemani dia, ada kakaknya menemani dia, atau ada suami. Nah, suami nggak disebutkan di sini. Suami itu bukan mahram dan bukan niswah dong. Tapi suami fi ma'nal mahram, gitu ya. Kalau tidak ada suaminya, masih jomblo, punya duit tapi masih jomblo, nggak ada abangnya di sini, dan kebetulan apa? Dia nolep orangnya, nah, nggak punya teman, ya sudah, tidak wajib umrah dulu bagi dia. Kapan wajib? Kalau dia sudah punya teman atau kalau dia sudah nikah, gitu ya. Ini ada yang menemani dia. Jadi perempuan tidak wajib itu umroh kalau tidak ada yang menemani. Tuh, aman kan? Aman kan ya? Au niswah thiqah atau perempuan thiqah. Perhatikan di sini. Jadi perempuan wajib umroh kalau ada niswah thiqah. Berarti yang menemani dia berapa perempuan? 3 atau 2? Kalau jadi mutaqaddimin Syafi'iyah mengatakan niswah thiqah. Maka dari itu sebagian mutaakhirin mengatakan harus 3. Kenapa? Karena syaratnya ada niswah thiqah. Niswah itu jama'. Jama' itu aqallul jam'i thalatha. Jadi harus ada 3 yang menemani. Nah, tapi sebagian orang maksud niswah thiqah ini sebagian mutaakhirin mengatakan si perempuan itu plus orang lain. Jadi cukup ada 2 perempuan lain yang menemani di dia. Nah, ini juga dulu nanti kita bahas ya. Selanjutnya kullu dzalika fadil an dainihi wa ma yahtajuhu 'iyaluhu. Semua tadi mu'an, anu tariqin kan masir, seterusnya itu lebih dari harta yang dia butuhkan dan yang dibutuhkan oleh orang yang wajib dia nafkahi. Jelas ya? Selanjutnya, nah ini ada masalah mengulang-ulang umroh. Ini kenapa saya beri judul seperti itu? Jadi gini, ada sebagian orang misalkan mengatakan udah daripada umroh mending apa? Ada pemahaman begini, tidak boleh umroh kalau fakir miskin sekitar rumah dia belum dicukupi. Ada pemahaman seperti itu. Nah, kita pengen mengulas pemahaman ini. Pertama, hukum mengulang-ulang umroh itu sendiri apa sih? Gitu ya. Mengulang-ulang umroh, memperbanyak umroh itu dianjurkan, sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh antara umroh itu apa? Kafarah lima bainahuma. Jadi ada anjuran untuk memperbanyak umroh karena itu kafarah, melebur dosa kita. Nah, di sini ada pembahasan menarik sebetulnya. Kira-kira yang dihapus itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Emang ada dosa kecil? Nah. Jadi dosa itu kalau melihat rahmat Allah tidak ada yang besar. Tapi kalau melihat keadilan Allah tidak ada yang kecil. Gitu ya. Tapi ala kulli hal fuqaha bagi adalah dosa besar, ada dosa kecil. Kira-kira yang diampuni itu, yang dikafarah itu dosa besar atau dosa kecil? Ulama berbeda pendapat di sini. Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa yang dihapus itu adalah dosa kecil aja. Dosa kecil aja. Kenapa? Karena ada sebagian hadis lain. Seperti apa? Seperti Jum'ah, sholat Jumat ke sholat Jumat. Ini bagi yang tadi sholat Jumat nih. Siapa yang nggak sholat Jumat ini? Ini perempuan. Sholat Jumat ke sholat Jumat itu kafarah lima bainahuma. Tapi kata Rasulullah, majtunibatil kabair, selagi dia menghindari dosa besar. Gitu ya. Berarti apa? Kalau dia punya dosa besar, jadi kafarah enggak? Enggak kan? Nah, berarti yang intinya apa? Kalau dia tidak punya dosa besar, kemudian sholat Jumat 2 kali, dosa kecilnya dihapuskan. Kalau nggak punya dosa kecil, derajatnya diangkat. Berarti gini, yang dihapus itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil saja. Di sholat Jumat. Kalau di sholat Jumat juga begitu, maka di umroh juga begitu. Jelas ya?
Itu kata Syekhul Islam Ibnu Hajar, ini apa? Intinya semua kafaratuz dzunub itu khusus bagi dosa kecil saja. Nah, ada ulama namanya Muhammad Ar-Ramli, penulis Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan dosa kecil, dosa besar semuanya dihapus. Umroh ke umroh itu dosa kecil, dosa besar semuanya dihapus. Gitu ya. Nah, perdebatan ini juga ada di puasa Arafah yang besok kita laksanakan. Puasa Arafah itu menghapus dosa sanah qablaha, sanah ba'daha. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Gitu ya. Itu puasa Arafah. Kira-kira yang dihapus dosa besar atau dosa kecil? Syekhul Islam Ibnu Hajar dosa kecil. Muhammad Ar-Ramli mengatakan dosa besar dan dosa kecil. Ada ulama namanya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurni. Di kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah Al-Kubra, hasyiah terhadap Muqaddimah Al-Dhurumiyah. Beliau mengatakan apa? Begini, Syekhul Islam Ibnu Hajar. Ada sebagian perbuatan yang hadisnya sharih bahwa dia hanya mengampuni dosa kecil. Seperti apa? Seperti sholat Jumat tadi. Ya sudah, kalau hadisnya sharih mengatakan bahwa yang diampuni adalah dosa kecil doang, maka yang diampuni dosa kecil doang. Gitu ya. Ada sebagian hadis juga yang umum menghapus dosa besar dan dosa kecil. Ya sudah, kalau sharih menghapus dosa besar, dosa kecil, maka dia biarkan menghapus dosa besar dan dosa kecil. Dan ada hadis atau perbuatan-perbuatan yang hadisnya itu mutlak. Seperti apa? Seperti umrah, seperti puasa Arafah. Hadisnya mutlak. Puasa Arafah itu kafaratun lisanati lati qablaha wa sanati lati ba'daha. Tidak menyinggung besar atau kecil. Sama al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Mutlak hadisnya tidak menyinggung dosa besar atau dosa kecil yang diampuni. Kata Syekh Sulaiman Al-Qurni, yang mutlak fadlullahi wasi'. Rahmat Allah itu luas. Jadi kita husnuzon saja, mudah-mudahan umrah ini yang hadisnya mutlak mencakup melebur dosa besar dan dosa kecil. Termasuk puasa Arafah itu mutlak hadisnya. Maka kita juga besok puasa husnuzon saja, rahmatullahi wasi'ah, mudah-mudahan dia menghapus dosa besar dan dosa kecil. Begitu saudara-saudara yang saya hormati. Ada ulama namanya Asy-Syarqawi, Grand Syekh Al-Azhar, Al-Imam Syarqawi, Abdullah Syarqawi. Beliau mengatakan orang yang puasa Arafah itu ciri-ciri bahwa dia akan hidup 1 tahun kemudian. Gitu ya. Kenapa? Karena dia diampuni dosa 1 tahun setelahnya. Tandanya apa? Tandanya dia bakal bikin dosa nih 1 tahun ke depannya, tapi diampuni gitu kan. Berarti dia bakal hidup sampai 1 tahun setelahnya. Mudah-mudahan. Sama nih, kalian hadir di sini tanda husnul khotimah. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan man arada dunya bukan itu. Yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, dia akan dijadikan anak syariah. Yufaqihu fid din, dia akan dijadikan faqih fid din. Paham ilmu fikih, paham ahkamullah. Enggak mesti anak syariah ya. Jadi kalian kan datang sini belajar fikih umroh. Itu ada isyarah di situ, ada bisyarah, ada isyarat di situ bahwa kalian akan husnul khotimah. Gitu kan? Karena apa? Karena aradallahu bikum khairan. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Nah, kembali ke masalah kita. Jadi intinya mengulang-ulang umroh itu sendiri dianjurkan. Gimana dengan ungkapan sebagian orang bahwa nggak boleh umroh kalau hajat fakir miskin sekitarnya belum terpenuhi? Kita bilang memang benar bahwa fakir miskin sekitar kita atau fakir miskin umat Islam itu nafkahnya wajib dilaksanakan atau ditunaikan, dicukupi oleh orang-orang kaya. Siapa itu orang kaya? Orang kaya itu yang punya kifayatus sanah, punya harta yang cukup buat dia hidup 1 tahun ke depan. Lebih dari itu, maka dia kaya. Yang lebihnya itu harus dia sedekahkan kepada fakir miskin sekitar dia, meskipun bukan keluarga dia. Gitu ya. Jadi itu nafkah wajib bagi orang-orang kaya.
seperti saya. Amin toh? Amin. Seperti kalian juga. Amin. Jadi kalian nanti jangan ngambil zakat. Gitu ya. Intinya apa? Intinya memang orang fakir itu wajib nafkahnya ditunaikan oleh orang-orang kaya. Siapa orang kaya? Yang punya uang lebih untuk hidup 1 tahun ke depan. Lebihnya itu wajib dia sedekah. Wajib. Wajib tuh. Tapi kembali lagi, itu syaratul wujub. Gitu ya. Syaratul wujub. Meskipun orang kaya tadi dia pelit, kemudian dia umroh, sah nggak umrohnya? Sah. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan tidak boleh umroh bagi orang yang fakir miskin sekitarnya belum terpenuhi hajatnya. Enggak, dia boleh umroh. Sah umrohnya. Menggugurkan umroh Islam. Tapi tidak wajib kalau belum terpenuhi. Dan kriterianya apa? Kriterianya yang punya harta lebih dari 1 tahun ke depan. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada syubhat. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh itu ngasih sirwati ke sini, haram hukumnya. Kenapa? Perempuan itu haram safarul mar'ati wahdaha. Safar sendirian. Nuntut ilmu bisa di Indo, ngapain ke sini? Gitu kan? Nah, maka perempuan yang ke sini harus sama suaminya. Harus sama abangnya. Harus sama adiknya misalnya gitu ya. Kita jawab tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Perempuan itu apa? Yang penting dia pergi bersama niswah, ya kok, perempuan bersama rombongan perempuan itu sudah aman. Gitu ya. Atau bahkan 2 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki itu masih aman. Sini bisa dilihat. Wa min thamma jazat khalwatu rajulin bi imra'atayn dun aksihi. Boleh 1 orang laki-laki bimbel privat di dalam syatoh dengan 2 orang perempuan. Boleh. Ini khalwat, ingat, khalwat itu apa? Di dalam ruangan terkunci. Gitu ya. Tapi topaan bukan orang fasik. Fasik beda lagi urusannya loh. Jelas ya. Intinya apa? Boleh itu perempuan ke sini dengan jama'atun nisa meskipun ada laki-laki yang bukan mahram. Jadi boleh 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki itu boleh. Yang tidak boleh khalwatu rajulaini bimaratin wahidah, enggak boleh. Gitu ya, 2 orang laki-laki dengan 1 perempuan khalwat enggak boleh. Tapi 2 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki boleh. Intinya tidak ada masalah di situ. Tapi kalau perempuan tidak ada pasangan perempuannya, kemudian dia pergi sendirian umroh ke Saudi, sah nggak umrohnya? Sah. Karena apa? Karena ini syaratul wujub, bukan syaratul sihah. As-sihah al-mutlaqah itu cukup Islam aja. Gitu ya? Cukup Islam aja. Jelas. Selanjutnya. Atau ulang lagi halaman sebelumnya. Lihat di bawah lagi tadi. Enggak. Nah. Wa ma'alluhu di sini. Amal jawaz falaha takhruj li fardhil Islam ka kulli wajibin wala wahdaha idza aminat. Ya, kalau masalah sah doang, boleh doang, ya boleh perempuan safar sendirian. Apalagi sekarang safar itu sudah sangat aman, bahkan safar udara lebih aman mungkin daripada safar daratan. Safar udara itu peraturannya ketat sekali, keamanannya lebih ketat daripada safar di darat. Safar di darat kalian malam-malam itu lewat sini aja nih, kalau lewat terowongan tikus perempuan bahaya udah, ya terancam itu. Selanjutnya, jangan ya, kontak aja di KKM, Banser, suruh nemenin. Iya, jangan sendiri-sendiri, bahaya kalian sendiri. Atau kalau enggak cari suami Mas Kisir. Saya bukan promosi diri saya udah punya istri. Promosi mereka nih, ya, siap. Selanjutnya, badal umrah. Badal umrah ini berkaitan dengan istita'ah bil ghair. Siapa yang bisa melakukan badal umrah itu ma'dhub. Ma'dhub itu apa? Udah orang yang lumpuh, nggak bakal sembuh lagi. Dia boleh badal umrah kalau dia punya harta lebih diumrahkan oleh orang lain. Atau sudah meninggal, boleh juga dia melaksanakan badal umroh, yaitu oleh ahli warisnya membayarkan orang lain untuk mengumrohkan bapaknya yang belum Islam, yang belum umroh. Tapi harus dipahami, tidak sah badal umroh kecuali dari orang adil.
Jadi kalian tidak boleh menyebar pamflet badal umroh milik kalian kecuali kalau kalian adil. Kalian terpercaya melaksanakan semua kewajiban umroh, ya, dan kesunahan-kesunahannya dilakukan. Nah, kalau kalian orang fasik, bikin status di pasar Mesir pakai akun anonim, enggak ya. Ya, kalau kalian orang yang tidak terpercaya, tidak boleh kalian menyebar pamflet badal umroh. Karena apa? Nanti kalian ambil uangnya pas umroh, niatnya untuk diri sendiri. Nah, itu apa? Saya nggak ngerti itu orang laknat seperti apa itu. Masih sir lagi, nggak ngerti ya. Kalau dia nerima uang badal umroh, terus pas umroh niatnya untuk diri sendiri, malaikat bingung. Jadi saya gimana nyatutnya, ini pahala atau adab ini ya? Tapi dia umroh orang ini, tapi ini licik ini. Wah, jangan kalian bikin bingung malaikat. Nanti pas sekarat kalian dibikin bingung sama malaikat. Jelas ya? Itu hukum orang yang mau mempromosikan badal umroh. Tapi orang yang menyewa, sah bagi dia menyewa siapa saja, gitu ya, karena dia nggak tahu. Tapi orang yang iqdam ala nashri pamflet badal umroh, dia harus terpercaya. Hati-hati. Nah, ini saya pengen mempersulit orang yang mau badal umroh. Gini saudara-saudara, nanti kalian baca di, misalnya di Busharul Karim ada, di Al-Hawashi Al-Madaniyah Al-Kubra ada, Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu ada keterangan apa? Jelasin kan nanti ya? Nanti. Ingatin saya tuh, ketika kita bahas miqat makan, ingatin ya. Karena istri saya nggak ada di sini buat mengingatkan saya kan. Jadi harus kalian yang ingatin saya tuh. Selanjutnya rukun umroh. Ini semuanya gimana materinya? Bisa ditangkap dengan baik kan? Dan ini ada video. Ya, nanti kalian kalau ada yang nggak paham, kalian udah ada PDF-nya, ada videonya, murojaah lagi gitu ya. Kangge anu salajengna. Selanjutnya rukun umroh. Rukun umroh itu berapa di sini? Ada 5. 1, kalian ihram dulu. Setelah ihram kalian tawaf. Nah, jadi pertama kalian, ini gambaran mudahnya, kalian pergi ke Tan'im, ihram. Kemudian kalian, misalnya kalian dari dar kalian naik taksi ke Tan'im. Di Tan'im kalian ihram. Setelah itu naik taksi lagi ke Masjidil Haram. Kemudian kalian tawaf. Setelah itu sa'i. Ya, setelah itu kalian gunting rambut. Udah selesai. Harus tertib seperti itu. Itu rukun umroh. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Jadi pertama kalian ngapain? Ihram. Ihram. Sebelum ihram, kita mulai rentetannya dari awal. Sebelum kalian memasuki kota suci Mekah, sebelum kalian memasuki kota suci Madinah, disunahkan kalian mandi dulu. Gimana kalau masih sir? Mandilah itu di bandara. Atau di bandara Jeddah. Bisa kan? Bisa. Gitu ya. Nah, kalau kalian ikut pendapat ulama yang mengatakan Jeddah itu miqat, itu ada di antaranya Syekhuna Mbah Maimun Zubair itu mengatakan bisa ihram dari Jeddah. Atau pengen mengambil, ya sudah saya mau keluar daripada khilaf, kalian mandi aja di bandara Kairo, biasa aja, gitu ya. Mandi di bandara Kairo atau mandi di rumah lah, mandi di rumah, pergi ke bandara, naik pesawat. Jadi disunahkan mandi sebelum memasuki kota Makkah, gitu ya. Sama sebelum memasuki kota Madinah juga disunahkan mandi. Jelas toh? Ustaz, gimana kalau misalkan dulu saya pernah umroh tapi saya tidak mandi sebelum memasuki kota Mekah dan memasuki kota Madinah? Saya sedih meninggalkan mandi itu. Setelah ikut seminar sama antum nih, tahu ternyata disunahkan mandi, saya sedih banget terlewat kesunahan satu itu.
bisa diqadha. Bisa diqadha. Pendapat siapa? Pendapat Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami di kitab Tuhfatul Muhtaj di pembahasan di bab haji. Jangan kalian cari di Al-Aghsal Al-Masnunah. Cari di pembahasan haji. Jadi disunahkan qadha, bisa kalian qadha. Makanya sebagian masyayikh mengatakan apa? Kalau kalian berenang ke kolam renang, di Mesir ada kolam renang kan? Kalian ini baru kolam renang tuh, atau kalian main ke pantai Alexandria, mandi kan? Niatkan mengqadha mandi-mandi sunnah yang pernah kalian tinggalkan, supaya kalian ke aleknya dan nilai ibadahnya. Ibadah yang ada dalilnya, bukan sekedar ziarah doang. Ziarah nggak ada dalilnya. Nah ini ada PCNU-nya. Ini apa? Ini identitas NU. Jadi saya suci itu dari tuduhan-tuduhan itu. Aman. Jadi bisa itu kalian qadha apa? Kalian mandi di kolam renang, niatkanlah itu mengqadha. Jangan di kolam renang deh, kalian mandi sehari-hari di rumah tuh. Kalian hidup udah berapa? Saya hidup di dunia sudah 20 tahun. Kan? 20 tahun bener. Kalau itu pasti banyak tuh mandi-mandi sunnah yang saya tinggalkan kan. Nah kalau saya mandi sekarang, niatkan mengqadha mandi sunnah yang pernah saya tinggalkan, supaya mandinya jadi ada nilai ibadahnya. Masya Allah tuh, setiap mandi ada ibadahnya. Berkat apa? Berkat hadir seminar travel Makarim dan travel apa tadi? Syamilah. Jangan marah nih, baru disebut nih. Travel Syamilah. Begitu, harus ada nilai ibadahnya. Niatkan untuk mengqadha mandi. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, berbeda pendapat dengan Muhammad Ar-Ramli. Jadi ada mana yang benar nih? Ibn Hajar bilang sunnah diqadha, Muhammad Ar-Ramli bilang tidak sunnah diqadha. Bisa diambil yang mana aja, kaulnya dua-duanya mu'tamad mazhab Syafi'i gitu ya. Sebagian ulama mengatakan gimana? Muhammad Ar-Ramli yukafi Ibn Hajar fakhtar idza takhalafa bila dharar. Muhammad Ramli setara dengan Ibnu Hajar, kalau beda pendapat pilih yang mana aja, dua-duanya mu'tamad. Tuh yang hafal nazam tadi dapat hadiah. Umrah gratis tadi. Selanjutnya, sebelum ihram ada kesunahan-kesunahan enggak? Iya, ada kesunahan juga. Sebelum ihram juga disunahkan mandi. Ada sunah juga sebelum ihram. Jadi kalian ini mungkin gambarannya di umroh kedua. Setelah kalian selesai umroh pertama tuh, datang ke Saudi langsung umroh. Kalian istirahat dulu, rebahan dulu ya kan. Pengen umroh lagi, ihram lagi kan, mandi dulu. Apa saja sunah-sunah sebelum ihram? Qassus syari. Apa namanya? Gunting kumisnya. Naful ibti. Dicabut itu bulu ketiaknya, bukan digunting, dicabut. Kuat nggak? Kuat. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, digunting aja. Atau dibakar ya. Wal qalmu, gunting kuku. Wa halqu sya'ril 'ana. Nah, bulu kemaluannya dicukur dulu. Wal ghuslu, mandi. Wa tajarrud. Apa itu tajarrud? Tajarrud itu sebelum ihram kalian pakai kain ihram. Itu hukumnya sunnah. Jadi bisa kalian ke tan'im niat salat sunnah ihram, kemudian niat ihram dulu, tapi langsung dilepaskan semua pakaiannya, pakai kain ihram itu boleh seperti itu. Tapi sunnahnya apa? Sunnahnya tajarrud. Jadi sebelum ihram kalian pakai pakaian ihram dulu. Jelas ya? Tidak wajib tuh. Bisa kalian ihram dulu baru pakai pakaian kain ihram. Itu bisa. Karena apa? Tajarrud itu hukumnya sunnah. Wa yatajarrad muhrimun wa yatazir wa yartadil bayadha thumma talbiyah. Selanjutnya walu busul abyadain. Menggunakan itu rida dengan izar yang putih itu. Pakaian umrah lah, pakaian ihram gitu ya. Jadi sunahnya putih. Jangan kalian pakai kain ihramnya warnanya polkadot. Tahu kalian warna polkadot? Belang-belang tuh, putih, merah. Wa tatyibul badani duna rida. Pakai minyak wangi badan dulu. Tapi jangan minyaknya kena kain ihram. Walau sunnah alain, sunnah pakai sandal. Waraqatul ihram. Setelah itu kalian sholat sunnah ihram dulu. Baru setelah itu kalian ihram, niat ihram. Berarti lihat di sini, sholat sunnah ihram itu termasuk sholat sunnah yang sababnya mutaakhir.
Jelas ya? Sholat sunnah ihram termasuk sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Maka kalian nggak boleh tuh kalau ihramnya setelah sholat asar, kalian sholat sunnah ihram. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu waktu yang diharamkan sholat. Jelas ya? Jelas nggak tuh? Jadi jangan ngambil ihramnya kalau pengen sholat sunnah ihram, jangan setelah asar. Jangan setelah sholat subuh. Kenapa? Karena setelah asar, setelah sholat subuh, dan ketika istiwa, itu waktu-waktu diharamkan sholat. Waktu-waktu diharamkan sholat. Kecuali di Mekah. Kecuali di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah tidak ada waktu haram sholat. Kalian itu kalau misalkan di sini, biasanya kalian di Kairo setelah sholat asar, sedih gak bisa sholat kan? Ya Allah, haram sholat lagi. Padahal apa? Jiwa saya menggebu-gebu ingin sholat, tapi haram sholat. Akhirnya kalian sering nangis di sini. Udah, kalian umroh aja di sono, sholat 24 jam. Boleh sholat, tidak ada waktu. Tidak ada waktu haram sholat di tanah haram Mekah. Madinah enggak? Tanah haram Mekah. Jelas ya? Itu diantara yang harus kalian perhatikan. Buat yang ihramnya setelah asar atau setelah subuh. Selanjutnya, talaffuz bil ihram sambil menghadap kiblat. Jadi mengucapkan apa? Mengucapkan ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gitu ya. Nanti ada. Wa yanbaghi isyarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini berkaitan dengan bahasan ihsar. Takutnya kalian ketika umroh tiba-tiba apa? Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba tidak bisa menyelesaikan umroh kalian. Kalau kalian ketika ihram sudah mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, maka ya sudah. Kalau kalian tiba-tiba sakit, langsung saja gunting rambutnya tahallul. Tidak perlu bayar dam kalau sudah mensyaratkan ini. Tapi kalau belum mensyaratkan ini, tiba-tiba kalian sakit, boleh kalian tahallul dengan motong rambut, tapi wajib bayar dam. Jelas ya? Selanjutnya, pembahasan miqat. Jadi ihram itu, tadi ihram itu apa? Niat umroh. Ihram itu niat umroh. Niatud dukhuli fil umroh. Ihram itu ada waktunya, ada tempatnya. Tidak bisa di sembarang waktu, tidak bisa di sembarang tempat. Tapi kalau umroh, waktunya kapan aja? Waktunya kapan saja. Tapi kalau haji ada waktu-waktu tertentu kalian bisa melaksanakan ihram haji. Yaitu apa? Bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji mulai dari setelah Ramadan ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah juga bukan 1 bulan full, tapi sampai hari raya Idul Adha. Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah itu waktu kalian bisa ihram haji. Selain daripada itu tidak bisa. Kalau umrah kapan saja bebas. Tempatnya bebas. Enggak. Tempat ihramnya di mana? Ada tempat-tempat tertentu yang dikumpulkan dalam 2 bait syair yang berbunyi, gimana bunyinya? Irqul Iraqi lamlamul Yamani wa bidhil Hulaifati yuhrimul Madani. Li Syami juhfatu in mararta biha wa li ahli Najdin qarnun fastabini. Rabbana inna rahmatan sahabat. Udah selesai. Baik, itu syair Suryani beda lagi. Pertama apa? Tempatnya. Jadi miqat makani itu beda antara afaqi. Afaqi itu apa? Yang berangkat dari luar Mekah. Yang berangkat dari luar tanah haram Mekah itu afaqi disebutnya. Ada makki. Makki itu apa? Yang tinggal di Mekah. Gitu ya? Yang tinggal di Mekah. Jadi miqat afaqi dengan miqat orang yang tinggal di Mekah. Miqat afaqi seperti kita. Miqat afaqi yang tadi saya bacakan itu syairnya. Irqul Iraq. Kalau kalian orang Iraq, kalian berangkat dari jalur Iraq, maka tempat ihramnya adalah Dzatu Irqin. Dzatu Irqin. Irqul Iraq. Yalamlamul Yamani. Kalau kalian berangkatnya dari arah Yaman, maka kalian ihramnya itu tempatnya di Yalamlam. Gitu ya. Selanjutnya, Irqul Iraq yalamlamul Yamani wa bidhil Hulaifati yuhrimul Madani. Kalau kalian dari Madinah, nah, dari Mesir ke Madinah dulu tuh. Kalau kalian dari Madinah, wa bidhil Hulaifati yuhrimul Madani, tempat ihramnya di Dzul Hulaifah atau dikenal sekarang dengan Masjid Bir Ali.
Kemudian lisyami juhfatu, orang Suria, orang Syam dan orang Mesir, maka miqat makaninya ihramnya itu dari Juhfa, dari Juhfa. Juhfa sekarang dari zaman Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami itu nggak ada yang namanya Juhfa, sudah hancur. Diganti dengan Rabi'. Jadi ihramnya dari tempat yang namanya Rabi'. In mararta biha, kalau kalian lewati itu. Wali ahli Najdin qarnun fastabini. Kalau kalian dari Najd, maka tempat atau miqatnya itu, tempat ihramnya itu di Qarnul Manazil. Itu kalau kalian berasal dari luar tanah haram Mekah, luar tanah haram Mekah. Tapi kalau kalian sudah tinggal di Mekah, mau umrah kedua nih kalian, mau umrah kedua kan, sudah masuk ke Mekah tuh. Jadi pertama kalian dari Mesir nih, kalian sudah pakai baju ihram, naik pesawat. Nanti sampai di Rabi', kalian ihram sunnah ya. Yang wajibnya itu melewati miqat dalam keadaan ihram. Jadi kalian boleh itu ihramnya dari bandara Kairo, boleh. Gitu ya. Sunnahnya kalian ihramnya di Rabi'. Nanti dikasih tahu di pesawat. Mau yang pengen umroh silahkan kalian ngambil ihram, sekarang kita berada di Rabi', dikasih tahu. Langsunglah kalian ke depan pesawat sholat sunnah ihram. Kemudian kalian ngapain? Ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gitu ya. Di Rabi', sunnah itu. Tapi wajibnya melewati ihram dalam miqat dalam keadaan ihram. Jelas ya? Oke, kalian sudah melakukan itu. Melewati apa? Melewati Rabi' tadi kan. Kalian umroh, beres umroh, udah selesai umroh, kalian pengen umroh lagi. Kenapa? Badal. Ngebadalin orang tua. Ngebadalin siapa? Calon mertua. Udah meninggal baru calon mertuanya. Udah jangan dipikirin. Badal intinya. Atau umroh untuk diri sendiri. Kalian kan sudah ada di Mekah tuh. Kalau kalian sudah ada di Mekah, maka tidak perlu lagi balik lagi ke Rabi', jauh banget. Gitu ya. Cukup kalian ihram dari miqat penduduk Mekah. Mana saja ini, tiga ini. Ini berurutan. Paling afdol di Ji'rana. Gitu ya. Lumayan jauh. Paling dekat Tan'im. Jadi Tan'im itu afdoliyahnya urutannya ke dua, afdolnya di Ji'rana. Biasanya kalau umrohnya menggunakan travel dari Indonesia, ketika cities tour kalian diajak ke Ji'rana dan kalian umroh kedua di Ji'rana biasanya. Atau kalian jadi mutawif, nanti kalian akan membawa jemaah ke Ji'rana. Amin dong. Amin jadi mutawif, kan? Biar cepat nikah. Mutawif dulu. Ya. Kedua di Tan'im. Tan'im ini dekat biasanya kan. Kalian dari Dar ke Tan'im aja langsung. Kedua afdoliyahnya. Yang ketiga Hudaybiyah. Hudaybiyah ini urutannya ketiga dari segi afdoliyah, tapi paling jauh. Paling jauh. Jadi mending di Tan'im dong. Afdoliyahnya kedua, tapi dekat. Afdol lagi Ji'rana. Jelas ya? Bisa dibaca Ji'rana atau Ji'irrana. Jelas ya? Jadi nih, kalau jemaah haji dari Indonesia, jemaah umrah dari Indonesia, dia ngambil miqatnya atau ihramnya harus di miqat afaqi, imma di Alamlam, imma di Rabi' yang sebutkan di sini. Nggak bisa itu umrah dari Indonesia ngambil miqatnya di Tan'im, nggak bisa. Dan itu ada masih sir, mutawifnya masih sir. Jemaahnya siapa? Petugas Kemenag. Saya diceritain. Pembesar Kemenag tuh. Jemaah dia dibawa sama mutawif masisir. Ihramnya tidak dari miqat afaqi, dia bawa ke Tan'im. Suruh ihram di situ. Itu satu jemaah wajib bayar dam semua. Bayar? Nggak bayar, dia nggak berani. Kalau dia cerita apa? Kawat nih. Bisa-bisa saya apa? Di penjara kan? Di samping-sampingan sama Peggy Perong kan? Bahaya. Jelas ya? Ada seperti itu. Jadi kalian paham tuh. Jemaah dari Indonesia harus ngambil miqatnya dari miqat afaqi. Kalau kalian sudah di Mekah, silahkan lah ini ngambil miqatnya di antara tiga ini. Paling enak ya di Tan'im itu paling favoritnya di situ.
Nah, tadi masalah yang ingin saya jelaskan. Kalian ceritanya badal umroh. Yang kalian badalin sudah meninggal kan? Mayatnya ada di mana? Di Indonesia. Gitu ya. Kalian pakai mikot orang Mekah atau pakai mikot orang Indonesia? Pakai mikot orang yang ngebadalin atau pakai mikot orang yang dibadalin? Gimana kira-kira? Mu'tamad madhab Syafi'i pakai mikot yang dibadalin. Jadi kalau kalian kekeh saya Syafi'i, apa itu madhab lain? Syafi'i pride, Syafi'i pride ya. Kalian jadi badal umroh, nyebar pamflet, kalian harus itu ngambil mikotnya di mikot orang Indonesia. Jadi kalian harus kejedah, ima kejedah gitu kan, alal qaul bihi. Nah, ima, saya nggak tahu dari Indonesia beliau melewati apa mikotnya, entah melewati. Yang saya tahu Rabi' atau Dzul Hulaifah dari Madinah ya, dari Bir Ali, Wallah. Jadi harus ke situ, jauh nggak? Jauh loh. Kalau kalian mau pakai mu'tamad mazhab Syafi'i, itu keterangannya ada di kitab Bushrul Karim. Mau nggak kalian badal umroh jadinya? Dan kalau kalian mikotnya dari Tan'im, kalau kalian mikotnya dari Tan'im, bisa nggak? Bisa, tapi wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Berarti kalian membadali orang lain menggunakan ihram yang yatatarraqu ilaihi naqs. Ada kekurangannya, kenapa? Karena wajib bayar dam, menunjukkan ada kekurangannya. Ya sudah, kaidahnya sewa menyewa itu kalau ada kekurangannya, tarifnya dikurangin. Jadi uang badan umrohnya yang tadinya 2 juta sekarang kurangin tuh, karena ada damnya tuh. Ya kan? Itu kalau mau pakai mu'tamad. Udah, mau saya kasih tahu jalan keluarnya? Nggak mau lah. Ada ulama namanya Al-Muhib At-Tabari mengatakan bisa pakai mikot afaqi, mikot orang Mekah. Jadi bisa dari Tan'im. Ya tuh, gampang kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nanti kalian setelah ini update status, update yang susahnya aja. Yang mudahnya simpan untuk kalian. Biar apa? Biar orang-orang nggak pada badal. Biar saya aja yang badal, sedikit saingan lumayan. Takut sama apa? Mu'tamad mazhab Syafi'i. Logis kan? Pakai mikotnya, mikot yang dibadalin, bukan yang ngebadalin. Logikanya begitu. Oke, selanjutnya. Ini gambar-gambar. Ini Ji'ranah, Masjid Ji'ranah. Ini apa? Masjid Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, ini Masjid Hudaybiyah, tempat mikot. Selanjutnya, Syighah ihram, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu kalau mau umrah untuk diri sendiri. Kalau mau badal, nawaitul umrata an fulan, sebutin namanya, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sunnah-sunnah setelah ihram, tadi sunnah-sunnah sebelum ihram sudah gunting kuku, mandi, pakai wangi-wangian gitu ya. Setelah ihram sunnahnya apa? Talbiyah sampai tawaf. Jadi kalian pertama kemana? Ke Masjid Tan'im, ngambil ihram, mandi di dar, pakai wangi-wangian, pakai kain ihram, ke Masjid Tan'im, kemudian kalian sholat sunnah 2 rakaat. Dengan catatan tadi, hati-hati kalau kalian setelah asar jangan sholat sunnah ihram. Kalian sholat sunnah ihram, kemudian ihram. Sunnahnya apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali. Kemudian salat kepada Rasulullah SAW. Kemudian doa. Doa apa? Doa apa saja? Doa apa saja? Minta dinajahkan ujiannya, ditambahkan duitnya, ditebalkan kantongnya, itu semua makan mustajab. Kalian doa apa saja, yang penting jangan itu jadikan niat intinya. Kalian doa banyak duit, biar saya bisa beli kitab. Niat kalian di depan Ka'bah tuh, tepuk Ka'bah, jaluk duit gitu kan. Nah, atau apa? Yang orang Afrika, fulus. Nggak masalah, yang penting fulusnya dipakai buat apa? Kalau fulus wafaqah, ya nggak baik. Tapi kalau fulus, supaya fulusnya dipakai buat apa? Buat ngebiayain anak. Nah, sedekah ke anak yatim, sedekah ke saya
Saya bukan anak yatim, udah gede soalnya kan. Sedekah ke apa? Menafkahi istri, beliin kue ulang tahun istri, beliin iPhone istri. Apa nama? Beliin mahar istri kedua, jangan ya. Itulah intinya begitu. Itu baik semuanya ya. Berdoa, jelas ya. Sampai kapan talbiyah itu? Sampai kalian tawaf. Sampai kalian tawaf. Jadi kalian dari Tan'im ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram itu kan naik taksi masuk ke dalam melihat Ka'bah kan. Nah, nanti bacalah itu doa melihat Ka'bah. Allahumma mana? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu takriman wa ta'ziman wa takriman wa birran. Nah, gitu ya. Baca doa itu. Masuk Masjidil Haram. Baca doa masuk masjid. Allahumma aftahi abwaaba rahmati, gitu ya. Setelah itu baca doa yang biasa, Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam. Gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Masuk, kemudian kalian mulai selanjutnya. Gimana kalau melewati miqat tanpa ihram? Misalkan apa? Masih sir. Di sini dia nggak pakai kain ihram. Naik pesawat normal sampai Jeddah. Banyak ini. Sampai Jeddah kemana dia? Kedar. Udahlah. Saya ihramnya dari Tan'im aja deh. Enggak. Bayar dam. Gak bisa seperti itu. Saya nyari-nyari tuh kaulnya yang nggak bolehin, tapi nggak dapat. Nggak bisa. Udah harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu wajib bayar dam. Apa damnya? Zabhu syatin, nyembelih kambing yang sah untuk dikurbankan. Kalau nggak bisa nyembelih kambing, ingat ini tartib. Ini tartib. Kalau nggak bisa nyembelih kambing, jadi kalau bisa nyembelih kambing harus nyembelih kambing. Nggak bisa nyembelih kambing baru nih yang kedua. Puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika kalian sampai ke Mesir, gitu ya. Tapi harus dipisah. Nah, sebelum itu jelas ya. Puasa 3 hari di tanah suci, 3 hari di Mesir. Gimana kalau, Ustaz, saya ketika di tanah suci banyak banget proyek mutawif. Sedangkan saya udah diburu-buru calon mertua nih. Kamu kapan nikahin anak saya? Pokoknya maharnya sekian, nah gitu ya. Kalau job mutawif ini nggak saya ambil, waduh, kasihan diri saya, ya kan? Jangan kesindir ya. Nah, akhirnya nggak sempat puasa tuh ketika di tanah suci, nggak sempat puasa. Boleh kalian puasa setelah sampai di Mesir, tapi puasanya qadha. Qadha. Gimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya kalian puasa dulu 3 hari. Ini sunnah berurutan ya, tidak wajib. Puasa dulu 3 hari. Kemudian puasa 7 harinya harus ada interval. Jadi harus ada jarak antara puasa 3 hari dengan puasa 7 hari. Berapa lama jaraknya? Minimal 1 hari. Minimal 1 hari. Itu kalau kalian setelah umrah langsung pulang ke Mesir. Tapi kalau kalian mukim dulu di Saudi, itu waktu kalian mukim di Saudi dihitung juga. Jelas ya, jadi kalian puasa 3 hari plus interval kalian mukim di Saudi plus interval kalian apa? Perjalanan dari Saudi ke Mesir. Harus ada jarak itu, jelas ya. Puasa 3 harinya qadha, puasa 7 harinya bukan qadha, ada. Tidak akan pernah jadi qadha, selalu ada. Seperti siapa? Seperti Rexona selalu ada gitu ya. Oh enggak gitu. Selanjutnya. Rexona setiap saat, bukan selalu ada. Selanjutnya. Jelas ya, jangan main-main melewati miqat tanpa ihram. Ada damnya, nyembelih kambing, puasa, jangan main-main. Kalau untuk diri sendiri nggak apa-apa, tapi jangan menyesatkan jamaah. Apalagi mereka wajib bayar dam, nggak kalian kasih tahu, wah udah bahaya tuh, kalian yang nanggung. Jadi ada tanggungan kambing, berapa banyak kambing. Takutnya kalian di neraka Pak, diadu sama kambing tuh. Selanjutnya muharramatul ihram. Kalian sudah ihram, ada perkara-perkara yang tidak boleh kalian lakukan. Oh iya, sebelum kemana-mana,
Sunnah baca talbiyah kan tadi, sunnah baca talbiyah, dan juga sunnah kalau kalian misalkan setelah ihram kalian melewati apa? Melewati sepeda Nabi Adam. Jangan kalian ngelihat sepeda Nabi Adam, oh ini menakjubkan, kalian sepeda Nabi Adam, enggak gitu. Ada bacaannya, apa bacaannya? Labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Jadi idza ra'al muhrimu ma yu'jibuhu yusannu lahu ay yaqula labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Tapi kalau tidak sedang ihram, kita di sini melihat sesuatu yang menakjubkan bagi kita, maka sunnah juga membaca Allahumma, bukan labbaika, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Nah, di sini ada syair yang dituliskan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab Asy-Syair Al-Qalyubi. Muqarrar anak syariah ini kan. Tahu nggak syairnya? Kan anak syariah nih. Muqarrarnya. Gimana? La ta'jabanna ila thiyabil qafirah. Wadhkur 'idhamaka hina tumsi nakhirah. Wa idza ra'aita zakharifad dunya faqul Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. La ta'jabanna ila thiyabil qafirah. Jangan bangga dengan pakaian-pakaian yang mewah. Wadhkur 'idhamaka hina tumsi nakhirah. Ingat, kamu kalau nanti jadi tulang belulang. Wa idza ra'aita zakharifad dunya faqul, kalau kalian melihat perhiasan dunia ucapkanlah Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Nanti nih, hati-hati Mas Sirwati. Pulang dari sini, nah, kalau Mas Sir bilang Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah, jangan dengerin tuh gombal itu ya. Nah, ini bisa jadi nih, otak-otak gombal apa, ngeliat perempuan karena, oh ini ikut seminar nih, langsung Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Selanjutnya, muharramatul ihram. Perkara-perkara yang diharamkan kalau kalian dalam keadaan ihram. Kenapa perkara-perkara ini diharamkan? Supaya keluar dari adat, supaya keluar dari kebiasaan, supaya kalian mengingat bahwa kalian sedang dalam posisi ibadah. Jelas ya? Dalam muharramatul ihram ada pembahasan dari segi dosa atau enggak dosa, ada pembahasan dari segi wajib dam atau tidak wajib dam. Dari segi dosa atau tidak dosa, syaratnya apa? Fit tahrimi syartun wa fi adami atau wa fil fidyati tafsil. Haram enggak haram, dosa enggak dosa, ada syaratnya. Syaratnya apa? Al-ilmu wal 'amru ila akhirih. Jadi kalian melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram, melakukan dengan sengaja, ya sudah dapat dosa, gitu ya. Atau melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram tapi nggak sengaja atau tidak tahu, nggak dosa. Jelas ya? Jadi dosa tidak dosa itu hubungannya dengan kalian sengaja atau tidak, tahu atau tidak. Ketika kalian datang ke sini, yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu, ya kan? Nah, jadi dari segi dosa tidak dosa, haram tidak haram, ada syaratnya. Kapan haram atau kapan dosa? Kalau tahu, sengaja, tidak dipaksa, gitu ya. Kapan tidak dosa? Kalau nggak sengaja, gitu ya. Tapi nggak mesti ketika tidak dosa tidak wajib bayar dam. Bisa jadi wajib bayar dam tapi nggak dosa. Jelas ya? Karena dam itu ada tafsilnya. Kalau dosa ada syaratnya, itu kaidahnya. Fi at-tahrimi syartun wa fil fidyati tafsilun. Dari segi fidyah, kapan wajib bayar fidyah? Muharramat ihram terbagi dua. Ada min babil itlaf, ada min babil tarafuh. Min babil itlaf itu apa? Diharamkan karena dia merusak. Min babil tarafuh itu apa? Diharamkan karena dia apa? Berhias-hias, bersenang-senang, gitu ya. Yang diharamkan dari segi itlaf apa saja? Izalatus sya'ri. Kenapa menggunting rambut diharamkan? Karena dia itlaf. Wa zufri, menggunting kuku haram karena dia itlaf, merusak. Wa ta'arud li shayd, mengganggu hewan liar yang ada di tanah haram. Wa qat'u syajar, motong pohon. Ini semuanya min babil itlaf. Kalau babul itlaf, sengaja tidak sengaja wajib bayar fidyah. Kalian merusak pohon yang ada di tanah suci, tidak sengaja, dosa enggak? Enggak dosa, tapi wajib bayar fidyah. Kenapa? Li'annahu min babil itlaf. Kalau min babil itlaf wajibatul fidyah itu mutlaqan. Jelas ya? Yang kedua, min babil tarafuh. Min babil tarafuh ini contohnya apa? Al-tib, pakai wangi-wangian. Kenapa diharamkan? Karena bersenang-senang, berhias. Lubusul muhit, memakai pakaian yang muhit, yang meliputi badan. Diharamkan karena min babil tarafuh. Satrul wajhi bagi perempuan, perempuan menutup wajah, pakai niqab.
itu juga min babi tarafu. Laki-laki pakai peci min babi tarafu. Wadahnu pakai minyak, pakai skincare yang berminyak. Apa tuh? Wardah kosmetik. Apa lagi? Jafra dulu tuh ya, ada Jafra ya. Apa lagi tuh yang terkenal apa sih? Udah nggak penting sebenarnya. Udah pakai skincare yang berbentuk minyak itu muharramatul ihram min babi tarafu. Kalau nggak tahu tidak wajib bayar fidyah dan tidak dosa. Tapi kalau tahu sengaja dosa wajib bayar fidyah. Enggak sengaja tidak dosa tapi wajib bayar fidyah. Enggak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. Itu di sini. Jelas ya? Lihat di sini izalatu syari, motong rambut. Meskipun satu tuh yang dipotong, haram kalau sengaja. Wazufri gunting kuku. Ta'arud bisoid mengganggu hewan liar yang ada di tanah suci. Di antaranya kalian dalam keadaan ihram bikin video merpati. Haram itu. Sengaja ya kan, kalian sudah belajar nih, tidak boleh mengganggu hewan liar yang ada di tanah suci. Burung merpati di tanah suci itu hewan liar. Nah, kalian di tanah suci tiba-tiba bikin video, tahu kan videonya viral dari Mas Yasir kan? Burung merpati lagi baris, kalian lari-lari. Nah itu mengganggu binatang, haram. Wajib bayar fidyah nggak? Nggak wajib, karena wajib bayar fidyah itu kalau dibunuh. Ini nggak dibunuh, nggak wajib bayar fidyah, tapi haram. Jelas ya? Jadi jangan kalian bikin video-video merpati. Ustaz, saya tidak dalam keadaan ihram, mau bikin video merpati, karena saya kekinian. Boleh nggak? Kalau di tanah suci, Mekah, Madinah, haram, tetap haram. Jelas ya? Tetap haram kalau di tanah suci, nggak boleh. Waqaf syajar, motong pohon. Tib, pakai wangian. Lubsul muhit, apa saja yang muhit yang meliputi badan, haram. Satrul wajhi, menutup wajah. Warrasi, wadah, menutup kepala, pakai peci. Wadah, pakai minyak-minyakan. Wal jima' wa muqaddimatu, ya bersetubuh dengan pasangan. Muqaddimatu, apalagi kalau bukan istrinya. Na'udzubillah, amit-amit cabang bayi. Kalau orang Sunda apa? Bating torek. Bating torek, kata orang Pandeglang. Bukan pasangannya apa? Tanah suci lagi, wah bahaya itu. Jelas ya, itu berarti torek. Selanjutnya. Mana selanjutnya? Oke. Berapa ini? Oke. Selanjutnya kita sedikit rincikan di sini. Ini udah tadi saya singgung. Jadi berburu ini nggak terlalu penting lah. Masalah berburu ini pentingnya dari segi itu tuh. Banyak mahasiswa bikin video apa ganggu merpati, itu haram. Ingat, mengganggu merpati itu dalam keadaan ihram, mau di tanah haram, di luar tanah haram, haram. Kalau kalian dalam keadaan ihram. Tapi kalian tidak sedang ihram, haram juga kalau di tanah haram. Kalau di luar tanah haram tidak haram. Jelas ya? Kalau sedang ihram di tanah haram, di luar tanah haram tetap haram. Kalau tidak keadaan ihram di tanah haram haram, di luar tanah haram tidak. Syajar ini juga tidak terlalu penting, jarang orang apa yang bisa namanya, saya sengaja gunting. Satrul wajhi, nah ini boleh nggak perempuan pakai masker? Asalnya nggak boleh, asalnya tidak boleh. Boleh nggak perempuan pakai kacamata? Asalnya tidak boleh. Tapi gini, di kitab syarah Yaqut Nafis itu ada keterangan gini. Mu'tamad madhab Syafi'i, boleh perempuan menutup wajah kalau khauful fitnah, kalau takut fitnah. Apa itu takut fitnah? Takut fitnah itu, wah kalau saya nggak pakai masker, saya ini kebetulan cantik banget, gitu kan? Buktinya apa? Buktinya kalau saya lagi jalan di Khadrawi, wah itu semua masih sisir sampai gitu ya. Ada yang sampai kepleset gitu ya. Tutupnya sampai nabrak gitu kan. Saya cantik banget nih. Kalau saya tidak pakai masker, takutnya itu yang tawaf jatuh semua. Gitu kan? Udah. Kalau kalian takut fitnah, boleh pakai masker. Boleh pakai kacamata. Jelas ya?
Kata Habib Muhammad bin Salim Asy-Syatiri, penulis Syarah Yaqub, beliau mengatakan zaman sekarang al-fitnah ghair ma'munah. Zaman sekarang tidak ada itu aman fitnah. Jadi zaman sekarang menurut beliau perempuan selamanya boleh pakai masker itu ketika dalam keadaan ihram dan boleh pakai kacamata. Tapi wajib bayar fidyah berdasarkan mu'tamad mazhab Syafi'i, wajib bayar fidyah. Tapi ada qaul Hanabilah mengatakan tidak wajib bayar fidyah. Jadi intinya kalian kalau intinya mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau takut fitnah boleh pakai masker, boleh pakai kacamata, tapi wajib bayar fidyah. Kalau tidak pengen bayar fidyah, ada qaul Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak wajib bayar fidyah. Selanjutnya, izalatus sya'ri waz zufri, gunting rambut dan gunting kuku. Kalau yang digunting itu 3 helai rambut di tempat yang sama, 3 helai rambut di tempat yang sama, wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Tapi kalau satu doang, yang digunting satu rambut doang, iseng doang, cabut satu rambut, maka itu tidak wajib bayar dam, kambing, enggak. Cukup sedekah 1 mud. Cukup sedekah 1 mud. Berapa 1 mud? 510 gram. Hitungan Syekh Ali Juma ya, 510 gram. Tapi kalau 3 helai rambut, wajib bayar dam. Apa damnya? Apa ya damnya? Harim bil ihrami musamman lubsi khita wa lirrajuli satara ra'si wa imra'atin wajhan wa dahna sya'ri wal halqa wa fidha wa qalma dhufri wa lamsa bisyahwati kullun yujibu takhirahu ma baina syatin tu'tabu. Dia diperbolehkan memilih antara syatin tu'tabu, apa namanya, menyembelih kambing. Kalau enggak menyembelih kambing, aw asu'in thalathati, boleh sedekah 3 so' dibagikan ke 6 fakir miskin. Aw shaumi thalatin bayyiti, atau puasa 3 hari. Intinya apa? Kalau kalian gunting rambut dan gunting kuku 3 helai rambut, 3 batang kuku, maka wajib bayar dam. Damnya boleh milih. Kalau tadi berurutan tuh, yang masalah nikah berurutan damnya. Kalau ini enggak, di sini boleh milih. Imma kalian dzabhus syat, wa imma kalian shadaqah 3 asa'in li 6 masakin, wa imma kalian shaumu 3 ayyam. Dan ini puasanya wajib sehingga wajib tabyitun niyyah. Selanjutnya, aduh capek, duduk lah. Oke, selanjutnya apa lagi? Pakai wangi-wangian, ghusl muhiyil, dan pakai apa? Minyak-minyakan, muqaddimatal jima', menyentuh perempuan dalam keadaan nafsu, satu roksi yang menutup kepala, pakai masker, itu juga semuanya apa namanya? Wajib bayar dam. Wajib bayar dam, dan itu minta bitarafuh. Wajib bayar dam kalau setengah. Sama tuh, kalian mandi pakai sabun. Sabun itu tip, wangi. Sabun itu tip dan dia wangi sehingga wajib bayar dam. Jelas ya? Damnya sama seperti tadi, imma dia dzabhus syat, atau dia puasa 3 hari, atau sedekah 3 so' dibagi-bagikan ke 6 orang miskin, masing-masing setengah so'. Qatlu shayd dengan qatlu syajar ini nggak perlu saya bahas karena ini jarang terjadi ya. Selanjutnya, masih banyak nggak ini materinya? Hah? Iya, salat dulu ya. Salat dulu, setelah ini pembahasan POR.